Manifesto Politik Seruan Jaga Indonesia 2024. Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak awal kemerdekaannya telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dalam mengembangkan demokrasi seyogianya menjunjung tinggi kesetaraan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal penegakan konstitusi, seharusnya mengacu kepada dasar negara Pancasila dan kesepakatan dunia internasional seperti yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang menghormati hak asasi manusia, kesetaraan, keadilan, dan kedaulatan suatu negara. Bahwa pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum haruslah berdasarkan nilai-nilai demokrasi yang murni tanpa rekayasa dan mengedepankan hak asasi manusia dari setiap warga negara, seperti hak atas keterbukaan informasi publik yang bebas dari intervensi pemerintah penyelenggara pemilu, serta manipulasi hukum dan politisasi konstitusi dalam proses pelaksanaan pemilu. Bahwa telah dilaksanakannya tahapan-tahapan pemilu di Indonesia hingga sidang sengketa hasil Pilpres hari ini yang ditengarai penuh dinamika politisasi hukum serta manipulasi prosedur dan perangkat hukum di dalamnya, maka atas putusan Mahkamah Konstitusi pada hari ini untuk sengketa pemilihan presiden Pilpres 2024 kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang mulia, kami menyampaikan 4 poin seruan jaga Indonesia dengan menjaga marwah Mahkamah Konstitusi agar tidak ahistoris dan kembali ke semangat reformasi 98. Antara lain: 1. Mahkamah Konstitusi sebagai anak kandung reformasi 98 dan cucu kandung demokrasi seharusnya wajib tunduk dan mengacu kepada Pancasila dan pembukaan UUD 1945 serta Piagam PBB dalam proses pengambilan keputusan atas sengketa Pilpres 2024 dengan membuat keputusan yang jujur, bebas intervensi atau pengaruh dari penguasa rezim Presiden Joko Widodo dan pihak manapun juga, bebas suap, adil dan setara berdasarkan hati nurani dan akal sehat. 2. Mahkamah Konstitusi sebagai anak kandung reformasi 98 dan cucu kandung demokrasi seharusnya dapat membuat keputusan atas sengketa hasil Pilpres 2024 berdasarkan substansi hukum yang berlaku yang menjadi bagian dari hukum positif di negara Republik Indonesia, bukan hanya berdasarkan prosedur hukum yang rentan akan intervensi, rekayasa, dan manipulasi oleh penguasa yang sangat berambisi dengan politik dinastinya itu. 3. Mahkamah Konstitusi sebagai anak kandung reformasi 98 dan cucu kandung demokrasi merupakan gerbang terakhir lembaga demokrasi yudikatif yang seharusnya proaktif dalam penyelamatan demokrasi meritokrasi dan konstitusi hukum di Indonesia yang sedang mati suri, serta etika hukum dan etika demokrasi yang terbebas dari rekayasa dan politisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana amanat Pancasila, pembukaan UUD 45, Piagam PBB, dan Reformasi 1998. 4. Mahkamah Konstitusi sebagai anak kandung Reformasi 98 dan cucu kandung demokrasi merupakan gerbang terakhir lembaga demokrasi yudikatif yang bertanggung jawab penuh atas penyelamatan generasi emas penerus bangsa Indonesia agar senantiasa menjadi warga negara yang jujur, taat hukum, menjunjung tinggi etika dan moral, sehingga dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang berintegritas dan bermoral tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkelanjutan sesuai cita-cita proklamator Republik Indonesia Soekarno-Hatta dan para pendiri bangsa yang telah menuangkan idealisme visi kebangsaannya dalam sila-sila Pancasila. Namun sayangnya putusan Mahkamah Konstitusi yang telah disampaikan hari ini dengan menolak semua gugatan hasil Pilpres dari paslon Capres 01 Anies Mohaimin dan 03 Ganjar Mahfud serta memenangkan paslon Capres 02 Prabowo Gibran dengan mengabaikan fakta persidangan dan proses pelaksanaan pemilu yang paling brutal, cacat formil dan cacat etika sejak reformasi 98 bergulir ini, maka kami menyatakan sikap tegas dalam seruan jaga Indonesia ini kepada seluruh pemangku kepentingan di Republik Indonesia
dan kepada dunia internasional khususnya PBB bahwa 1. Indonesia sedang dalam keadaan darurat demokrasi meritokrasi dan darurat konstitusi hukum. 2. Konstitusi dan hukum di Indonesia tidak lagi berdiri sesuai dengan Pancasila dan kesepakatan hukum internasional dalam piagam PBB yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kesetaraan, keadilan, dan kedaulatan sebuah negara. 3. Hukum, konstitusi, dan demokrasi di Indonesia telah dikangkangi dan dimonopoli oleh penguasa rezim Presiden Joko Widodo yang otoriter dengan melibatkan aparat negara bekerja sama dengan jaringan sindikat oligarki politik, oligarki ekonomi, dan mafia hukum secara transaksional yang menyebabkan guncangan politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, moneter, dan keamanan hingga skala nasional pada saat ini. Hal ini akan menimbulkan delegitimasi atau mosi tidak percaya rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini yang sangat nyata telah merusak kehidupan demokrasi di Indonesia dengan memaksakan praktek politik dinasti dalam membangun dinasti politiknya yang prematur dan serba kilat menjelang berakhirnya masa pemerintahan beliau, di mana perilaku politik seperti ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, meritokrasi, piagam PBB, dan semangat reformasi 98 yang anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. 4. Kami menolak intervensi mafia kekuasaan baik yang ada di dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri dalam proses kehidupan demokrasi berbangsa dan bernegara di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu berbasis meritokrasi yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. 5. Kami mendesak Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk segera melakukan evaluasi dan koreksi menggunakan hati nurani dan akal sehat atas putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi meritokrasi yang murni tanpa rekayasa dalam memutus perkara sengketa Pilpres 2024 yang disinyalir syarat akan pembodohan publik, praktek mafia hukum konstitusi, dan penyalahgunaan kekuasaan ini. 6. Kami mendesak agar dilaksanakan audit keuangan dan akuntabilitas publik atas dana dan anggaran negara yang mengalir dalam proses pelaksanaan pemilihan Presiden 2024 dengan melibatkan PPATK, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, dan auditor independen yang kompeten dari dalam maupun luar negeri untuk mengungkapkan semua aliran dana dalam proses kampanye semua calon presiden yang disinyalir dan patut diduga bahwa anggaran negara telah didominasi penggunaannya untuk pemenangan paslon capres tertentu. Akuntabilitas publik dana kampanye Pilpres 2024 ini harus dilakukan karena berpotensi sebagai dana kampanye politik ilegal yang merupakan kejahatan pemilu sebagai pelanggaran berat pemilu menurut PBB dan saat ini telah menjadi sorotan PBB di mana aturan terkait hal ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. 7. Kami mendesak agar DPR RI segera menggulirkan hak angket dan hak interpelasi sebagai lembaga demokrasi legislatif yang berkewajiban melakukan investigasi politis dan audit anggaran negara dalam menjalankan fungsi pengawasannya sebagai wakil rakyat atas kinerja pelaksanaan pemilihan Presiden 2024 yang penuh kejanggalan oleh Lembaga Demokrasi Eksekutif Presiden Joko Widodo beserta jajarannya, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu. 8. Kami menghimbau kepada dunia internasional khususnya PBB untuk membantu penyelamatan demokrasi meritokrasi dan konstitusi hukum di Indonesia yang sedang dibajak oleh penguasa rezim Presiden Joko Widodo yang otoriter dan haus kekuasaan dengan politik dinasti dan oligarkinya, serta turut menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dari intervensi asing atau negara lain dalam rangka mencegah praktek imperialisme modern dalam bentuk apapun atas negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian manifesto politik seruan Jaga Indonesia 2024. Jaga Indonesia, jaga demokrasi meritokrasi, jaga konstitusi hukum. Jakarta, 22 April 2024, atas nama Seruan Jaga Indonesia untuk selamatkan demokrasi Indonesia yang sedang sekarat. Bramian Manalo, aktivis mahasiswa reformasi 98, aktivis pro demokrasi murni bukan demokrasi rekayasa. Merdeka, merdeka, merdeka.